Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi ja'ala masabilan wa qamara ma'rifati burhan wa tinan wa dalila. Wa rasulina Muhammadin bin Muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Al-hananul manan. Wassalamu anna Muhammadan abduhu rasulullah di basal bil bainah mu'ajidan bil mujizatil Qur'an wa darusul adiyan wal ala wa sahbihi madabatil ayat wa suhur wa al-qamar wa jum'ah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu li nuriya min ayatina innahu samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan bihisatul wahab kalimat bersabil asrafi dari kita bisa berapa wa perintah buatan apa alijada wa perintah wa ma'ulif kalbah hijab wala kau dibinai dalam kau qatil wa min ijabati jabdir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di tempat halaqah ilmu, dibacakan zikir, sholawat dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedatangan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita. Dosa keluarga kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicarakan rahmat keseluruhan kepada kita semuanya, diangkat wabah penyakit bala musibah yang ada di negara muslim sehingga menjadi kota negara yang menjadi kota makmur berkat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan bagaimana berzikir dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya diakhirkan di husnul khatimah. Sholawat dan salam kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para durian-durian dan para sahabatnya dan orang-orang yang ketiba kita Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit kita menerangkan yaitu celahnya membantu orang yang zalim. Yang mana Allah berfirman dalam surat Quran surat Hud ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajakaru illal ladzina dzalamu fatam mastakumul naro wa maglakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsurun. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian cenderung kepada orang-orang yang aniaya, maka kamu akan ditimpa oleh api neraka dan tidak ada bagimu wali atau pemimpin kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Diteruskan dari Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu hari telah datang kepada para sahabat sedang di rumah, mukanya kelihatan berseri-seri gembira. Mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kami sekalian melihat wajah engkau tampak berseri-seri gembira." Beliau menjawab, "Sungguh telah datang kepadaku seorang malaikat seraya berkata, Hai Muhammad, tidak engkau rela atau senang bahwa sesungguhnya Tuhanmu yang Maha Perkasa lagi Maha Agung berfirman, sungguh tidak seorang pun dari umatmu yang membaca sholawat sekali untukmu kecuali aku berikan sholawat untuknya 10 kali. Dan tidak seorang pun dari umatmu yang membaca salam sekali untukmu kecuali aku berikan salam kepadanya 10 kali. Beliau menjawab, kata saya, ya saya senang. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa seorang yang dolim atau aniaya dari mereka, orang-orang suka berbuat aniaya, telah datang kepada seorang alim yang zahid tidak suka dunia. Maka tatkala si dolim itu dekat, orang alim itu menutup wajah.
serta memberikan alasan kepadanya. Kata anaknya ngomong sama si orang dolim tadi, "Tuhan, ayah saya sedang sakit parah sehingga beliau menutup wajahnya." Kata Az-Zaid kepadanya, "Sungguh saya tidak sakit, tapi saya ingin tidak melihat mukamu." Maka kembalilah orang aniaya itu serta obat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pun mengampuni keduanya. Adapun mengampuni As-Syekhul Alim itu sebab dia tidak mau melihat muka orang yang dolim. Sedang kepada orang yang aniaya, karena dia mau tobat dari tindak aniayanya. Demikian yang saya dengar dari Ustaz saya, semoga beliau mendapat rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, "Man da'a li dhalimin bil baqa'i faqad ahabba an yusama fi ardihi." Barang siapa berdoa untuk kekekalan bagi orang yang dolim, maka berarti dia senang adanya tindak durhaka kepada Allah di buminya ini. Sahabat telah ditanya mengenai orang dolim yang akan mati di bumi adalah di bumi, apakah perlu diberi minum? Beliau menjawab, tidak perlu. Maka jangan sampai kita berbuat dolim di muka bumi ini. Maka guru kita mengajarkan membaca tasbih Yunus. Mungkin kita pernah dolimin orang. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita sujud terakhir 40 kali. Dan itu akan dimustajabahkan doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Sofyan telah bertanya mengenai orang dolim yang akan mati di bumi ini, apakah perlu diberi minum? Beliau menjawab, tidak perlu. Ditanyakan kepadanya pula, bagaimana kalau mati? Beliau menjawab, biarkan dia mati. Ini kan dalam kitab Rajabiyah. Maimun bin Mahran berkata, ini kata hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi, barang siapa berdoa kekekalan bagi orang yang dolim, maka berarti dia senang adanya tindak durhaka kepada Allah di bumi ini. Maimun bin Mahran berkata, berteman dekat dengan sultan itu ada dua resiko atau bahaya. Dua. Pertama, kalau engkau taat kepadanya, engkau membahayakan agamamu. Yang kedua, kalau engkau mendurhakainya, tidak taat kepadanya, engkau akan membahayakan dirimu sendiri. Bergaul. Maka yang selamat bagimu ialah supaya engkau tidak melihat sultan dan sultan pun tidak melihat engkau. Maka tutup wajahnya. Minta perlindungan sama Allah Ta'ala. Ntar ada. Dan kita tampil kau. Diceritakan bahwa ada seorang yang selalu menganiaya orang yang lemah sudah beberapa tahun lamanya. Setelah terlalu lama menganiayanya, orang yang dianiaya berkata kepada orang yang menganiaya, agar penganiayaannya itu berubah jadi baik, maka ada 4 faktor yang harus selalu diingat, ialah pertama, bahwa mati itu merata kepada kita semua. Yang kedua, bahwa kubur itu akan menghimpun kita semuanya. Yang ketiga, bahwa hari kiamat itu akan mengumpulkan kita. Dan yang keempat, bahwa ad-dayan, Allah akan menghukumi kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man sana sunatan hasanatan." Barang siapa mengadakan sunah tradisi yang baik, artinya di dalam Islam tidak bertentangan dengan Islam, dan dia diikuti dengan urusan sunnah ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala sunnah tradisi itu dan juga pahala dari orang yang mengerjakannya. Artinya bahwa tiap-tiap orang mengerjakan sesudahnya, maka ditulis baginya pahalanya. Wa man sana sunatan sayyi'atan, barang siapa mengadakan sunnah
atau tradisi yang jelek, artinya dia diikuti dengan urusan sunnah tradisi ini. Diteruskan fa'alai wijaruha wa wijaru man amila biha, maka baginya dosa dari sunnah yang jelek itu dan dosa dari orang yang mengerjakan. Artinya tiap-tiap orang mengerjakan sunnah yang jelek ini maka ditulis baginya dosa. Dan kitab Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW ditanya, siapakah hamba manusia paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau jawab, ialah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, paling cintai Allah. Khairun nas anfa'un nas. Jadi bermanfaat, seperti pakai menghidupkan majlis zikir seperti ini, sholawat, menghidupkan masjid supaya nggak sepi dengan banyak doa Al-Quran, baca kitab, baca zikir. Itu yang ialah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu menggembirakan hati orang mukmin, mengusir, menghilangkan rasa lapar. Membaca maulid, kasih roti, kasih makan, kasih minum, menyambung silaturahim. Atau menghapuskan beberapa kesulitan, atau memudahkan membayar hutangnya. Barang siapa berjalan bersama dengan seorang muslim yang sedang punya hajat kebutuhan, maka seperti berpuasa sebulan dan beriktikaf sebulan di bulan puasa itu. Dan barang siapa berjalan bersama orang yang dianiaya, yang dia mau menolongnya, maka Allah Ta'ala akan mengkokohkan kakinya di atas jembatan Shiratal Mustaqim di hari kaki-kaki sama tergelincir. Dan barang siapa menahan amarahnya, maka Allah akan menutup auratnya. Dan sesungguhnya akhlak yang busuk itu akan merusak iman, sebagaimana congkak merusak madu. Dan hadis ini bisa diketahui bahwa manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala, dia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'un nas, hadis Rasulullah SAW. Amal yang paling utama ialah menggembirakan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesulitannya. Maka para aulia mendirikan majelis zikir, majelis maulid, di samping diberi makanan. Mungkin ada yang lewat gak ada kelaparan, dia ngaji, lapar dapat makan, menghilangkan kelaparan. Ya, biasanya itu ada, dulu ada. Enak kalau ngaji di sana, baca maulid, udah dapat barokah. Saya lapar, saya 1 hari belum makan, dikasih makan. Akhirnya dia diberitahu tentang ilmu pengetahuan, gimana mendapatkan rezeki, gimana cara untuk hidup yang mencari yang berkah dan halal, tentang Al-Quran dan hadis, agar hidupnya berubah. Dan barang siapa yang mau menyertai orang seorang muslim yang sedang berhajat, seperti berpuasa sebulan serta beriktikaf. Barang siapa yang berjalan bersama orang dianiaya serta menolongnya, maka Allah akan mengkokohkan kakinya di atas jembatan seperti tersebut.